Halo, salam sehat dan bahagia. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, di mana saya akan berbagi kepada kita semua tentang persiapan dalam pelaksanaan ANBK tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan asesmen nasional tahun 2023 terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK yang dilaksanakan yaitu eh, tes atau survei yang dilakukan atau sampling yang dilakukan terhadap siswa kelas 4 SD, kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA, di mana akan menguji pada peserta didik kita bagaimana kemampuan literasi dan numerasi mereka, serta nanti dilaksanakan juga kegiatan Sulinjar atau survei lingkungan belajar yang akan dilakukan oleh uh, guru, peserta didik, dan orang tua serta tenaga kependidikan. Baik, yang pertama mungkin harus kita persiapkan atau Bapak dan Ibu proktor dan teknisi persiapkan adalah uh, mendownload uh, dari prosedur operasional standar NBK. Itu banyak sekali beredar di uh, jejaring sosial ataupun di situs web. Seperti pada kesempatan ini, yang harus kita perhatikan adalah nanti pada pos ANBK-nya adalah tanggal-tanggal penting pelaksanaan asesmen nasional tahun 2023. Nah, berikut pada halaman 54 pos ANBK di situ sudah disampaikan atau dibuat jadwal-jadwal penting. Nah, seperti ini untuk simulasi SMA, SMK, dan SMP sederajat itu dilakukan tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus tahun 2023. Kemudian jadwal-jadwal penting seperti sinkronisasi dan pelaksanaan NBK baik itu jenjang tingkat SD, SMP, dan SMA serta eh, paket itu sudah semua termuat di sini. Jadi Bapak dan Ibu nanti harus memperhatikan jadwal eh, pada pos NBK ini sehingga nanti di dalam pelaksananya Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa yang Bapak dan Ibu lakukan di dalam persiapan ANBK 2023. Baik, Bapak dan Ibu, untuk persiapan mengikuti asesmen nasional yang harus kita lakukan adalah yang paling dekat waktunya adalah 31 Juli sampai 3 Agustus ini, ya, adalah melaksanakan simulasi SMA, SMK, dan SMP sederajat. Ya, siapa sasarannya nanti adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan ANBK secara mandiri. Jadi bagi sekolah yang melaksanakan secara mandiri itu melaksanakan simulasi. Sementara bagi sekolah yang masih menumpang pada sekolah lain itu tidak melaksanakan simulasi ya. Jadi Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu semua mendownload atau mengunduh dari pos NBK ini, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah meminta password dan username dari admin Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Nanti mereka akan memberikan username dan password dari asesmen nasional dari web ANBK. Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu dapat membuka web ANBK pada halaman https://anbk.kemendikbud.go.id. Kemudian Bapak dan Ibu bisa segera bisa langsung memasukkan username dan password yang sudah diberikan tadi. Seperti ini, username-nya sudah diberikan dan password sudah ada. Kemudian kita masukkan username dan password dan tidak lupa juga memasukkan kode di bawahnya Bapak dan Ibu, kode captcha-nya atau kode keamanannya. Kita masukkan. Nah, jika sudah masuk ke web ANBK seperti ini tampilan awalnya, kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung menuju ke dashboard ya, dashboard. Nah, ini tampilan dashboardnya. Bapak dan Ibu bisa membaca terlebih dahulu
pengumuman-pengumuman terbaru di sini. Seperti ini ada pengumuman tanggal 23 Juli tahun 2023 yang berbunyi ya, sehubungan dengan pelaksanaan simulasi ANBK jenjang SMA, SMK sederajat dan SMP sederajat tahun 2023, berikut langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Nah, ini dia langkah-langkahnya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah memperbarui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Dan yang kedua, memilih status dan moda pelaksanaan. Sedang poin ketiga adalah mengisi rincian komputer proktor, klien, ruang, dan untuk mendapatkan ID proktor. Kemudian di bawahnya ada tanggal-tanggal penting simulasi ANBK. Yang pertama, Rabu 26 Juli 2023 pukul 23.59 adalah pemutakhiran data dan status moda. Nah, jadi nanti pada hari Rabu ini Bapak dan Ibu bisa melakukan pemutakhiran data dan status moda. Kemudian tanggal 29 sampai 30 Juli itu adalah sinkronisasi simulasi bagi sekolah yang melaksanakan simulasi menggunakan moda semi online. Kemudian yang ketiga, 31 Juli sampai 3 Agustus adalah pelaksanaan simulasi. Dibagi dalam dua gelombang ya, 31 sampai 31 Juli sampai 1 Agustus itu gelombang pertama, dan 2 dan 3 Agustus itu adalah gelombang kedua. Kemudian kita lihat di bawahnya ada catatan simulasi menggunakan data dummy. Nah, maksudnya data dummy di sini adalah datanya tidak asli nama peserta didik Bapak dan Ibu, tetapi menggunakan data dari Kemendikbud ya. Nanti biasanya ditulis peserta 1, peserta 2, dan peserta 3, dan seterusnya sampai peserta 45 sesuai dengan sasarannya di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, simulasi hanya untuk satuan pendidikan mandiri. Nah, ini untuk simulasi hanya dilakukan oleh satuan pendidikan dengan yang memilih mandiri Bapak dan Ibu ya, melaksanakan secara mandiri. Jadi yang menumpang itu tidak mengikuti simulasi. Kemudian yang ketiga, simulasi diikuti oleh proktor dan teknisi, siswa boleh mengikuti dalam kurung tidak wajib. Nah, jadi yang wajib mengikutinya simulasi ini adalah proktor, teknisi. Sedangkan siswa boleh ikut tetapi tidak wajib Bapak dan Ibu. Baik, itu sudah pengumumannya tentang pelaksanaan ANBK, simulasi ANBK. Kemudian langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah Bapak dan Ibu, kita lihat dulu download berkas di sini. Nah, di sini belum ada download berkas, berarti masih belum ada berkas yang bisa kita ambil untuk nanti menginstal file daripada exam browsernya, Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kita setelah menu, kita melihat menu dulu. Di sini ada menu-menu web ANBK, ada dashboard, pengaturan, dan keluar ya. Kemudian kita lihat ke bawahnya Bapak Ibu, di bawah menu utama itu ada data sekolah. Nah, ini harus Bapak Ibu isi dulu data sekolahnya. Nah, nanti Bapak Ibu isi di sini. Ini status pelaksanaan, apakah mandiri atau menumpang, kemudian moda pelaksanaan online atau semi online. Kemudian tim teknis juga harus diisi, Bapak Ibu isi semuanya, siapa proktor, siapa teknisi, siapa penanggung jawab. Kemudian infrastrukturnya Bapak dan Ibu juga bisa isi, berapa jumlah komputer proktor, kemudian berapa jumlah klien, berapa kecepatan bandwidth-nya, berapa sumber daya listriknya, ini harus Bapak Ibu isi semua. Tadi sudah disampaikan harus diisi tanggal 26 ya. Kemudian Bapak dan Ibu pilih simpan di sini ya. Di pojok kanan atasnya ada simpan sini. Nah, kalau sudah diisi simpan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu harus mencetak ya hasil isian Bapak dan Ibu seperti ini, dicetak. Kemudian nanti hasil cetakannya ini ditanda tangan dan dicap basah. Setelah ditanda tangan dan dicap basah, Bapak Ibu dapat upload ya, harus diupload hasilnya tadi tentang surat kesiapan di sini nanti. Nah, kemudian diupload di sini nanti. Dalam file yang didukung adalah file foto ya, JPEG dan PNG. Nah,
Kemudian Bapak dan Ibu kita lihat lagi menu lainnya biodata siswa. Nah, ini masih kosong karena kita belum melakukan penarikan data dari BioAN atau Biodata Asesmen Nasional. Mungkin saat-saat ini, saat simulasi ini mungkin masih belum muncul nama sasarannya. Tapi nanti ketika kita melaksanakan gladi sudah muncul nih Bapak dan Ibu. Kemudian ada menu asesmen nasional, rekap, sekolah blank spot bagi mereka yang tidak mempunyai sinyal dan layanan internet, dan pengaturan akun. Nah, pengaturan akun bisa nanti dilakukan, ini diganti logo sekolah, diganti nama operator, dan bisa mengganti passwordnya juga Bapak Ibu. Bisa mengganti password defaultnya. Bapak dan Ibu, ini saja yang harus dilakukan Bapak dan Ibu untuk persiapan sinkronisasi dan simulasi ya pada AN 2023. Jadi Bapak dan Ibu jika punya kendala atau masalah bisa nanti berkoordinasi dengan admin dari atau tim teknis kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Jika punya kendala bisa dikonsultasikan. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus segera mengkomunikasikan ini kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah agar kegiatan yang dimaksud sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan dalam persiapan kita menghadapi kegiatan ANBK tahun 2023. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan diri menghadapi ANBK tahun 2023. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silahkan diisi di kolom komentar. Demikian Bapak dan Ibu, apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dan saya sampaikan, semoga kita sukses melaksanakan ANBK tahun 2023. Salam sehat dan bahagia.